Shalom Brothers, hari ini kalian bakal ditemenin nih sama gue Caca Dan gue Kauri. Oh ya Kak, lu tau gak sih Spider-Man bakal ngeluarin film baru yang ketiga. Yang mainin tuh ada 3 pemeran, ada 1 Tom Holland, 2 lagi tuh tau gak? Gue tau sih ada Tobey Maguire sama satu lagi siapa? Sama itu tuh Andrew Garfield ya kalau gak salah. Oh ya guys, kita juga ada prayer box loh di Instagram departemen masing-masing. Nah buat kalian yang gak tau prayer box itu apa, kalian bisa minta didoain apapun yang kalian mau. Contohnya kayak kehidupan kalian, ataupun kayak kalian bisa minta jodoh dan lain-lain. Oh ya, sebentar lagi kita bakal mulai ibadah kita, siapkan hati dan pikiran kita. Happy Sunday and God bless you. bye. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you, it's given me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Bersama-sama kita memuji Tuhan dimanapun kamu berada saat ini. Sorakan haleluya.
hamba Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat denganmu, menikmati
sama-sama katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Engkau layak Tuhan, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kaulah yang kudus, layak Shalom Backboners, gimana kabarnya kalian yang ada di rumah sampai hari ini? Gue berdoa buat kalian semua tetap sehat ya. Nah, kalau minggu kemarin ada orang yang terkenal tapi nggak terkenal banget, mereka berdua tuh kurang tampil. Soalnya kan lebih banyak gua ya. Dimanapun ada gua. Mau fans itu sama gua aja, jangan sama mereka. Oke, bercanda. Langsung aja ya. Gue punya tamu yang spesial hari ini. Ada Vanessa di sini. Yeay, tepuk tangan dong. Iya, aku Vanessa. Kali ini sama yang lebih muda ya kok. Iya, kalau kemarin sama orang tua gitu. Waduh. Maksudnya Iya. Kan sekarang generasi nanti muda. orangnya nonton loh. Aduh, janganlah. Semoga enggak. Enggak apa-apa, nonton aja. Kenapa tuh? Biar banyak viewsnya. Bener-bener. Oke, Vanessa, sekarang lagi sibuk apa? Sekarang aku masih sekolah online aja sih kok. Kayak Oh, PJJ masih dari sekolah rumah. online. Emang Iya. sekarang kelas berapa sih? Aku kelas 12. Umur berapa sekarang Vanessa? Umur 16. Tapi 6. tahun depan aku 17. Oh, kita beda, sama sih kita beda. Masa setahun. sih? Emang kalian Iya. berapa? Gue sebenarnya tahun depan umur apa? Bulan berapa? Januari. Sama. 9 Januari. Korea berapa? Gue 10 Januari. Wih, beda sehari doang. Berarti tanggal 9 Januari ulang tahun. Sweet 17. Sweet 17. Iya. Nah, karya tanggal 10-nya umur 18. Masa? Iya. Beda Masa sih? setahun doang. Bang banget. Oke, Vanessa, hari ini kita mau bahas satu tema nggak kalah menarik dari dua orang yang kemarin itu. Yaitu tentang Bold. bold. Ya, menurut lu tahu apa sih tentang Bold, Vanessa? Kalau menurut aku pribadi sih bold itu adalah ketika kita berani buat tampil beda. Bagaimana sih kita berani buat lawan arus dari dunia dan gak cuman sekedar ikut-ikutan dunia doang, tapi kita berani buat nunjukin identitas diri kita sebagai anak Tuhan gitu. Kalau misalnya kita tuh anak Tuhan dan harus beda dari dunia, dan akhirnya kita pun bisa jadi dampak buat sekitar kita. Wow. Kalau Itu menurut Korea sendiri gimana? Oh, kalau menurut gua sih Bold itu ya berani menunjukkan siapa gua dan siapa Tuhan gua. Itu doang. Sama sih sebenarnya ya. Ya kayak gitu. BTW Karyo, ngomongin soal lawan arus, Karyo pernah makan ikan salmon? Pernah, enak. Enak. Iya. Tapi bukan itu yang mau aku ngomongin kok. Jadi bukan ngomong masalah ikan nih. Bukan dong, bukan. Mungkin Siapa tahu dapat sepeda kalau Aduh. ngomongin ikan. Bapak Jokowi. Terus Mungkin sebagian ada yang udah tahu, sebagian juga ada yang belum. Tapi kita sama-sama sekalian nambah wawasan ya kok. Sebenarnya ikan salmon itu kan hidup di air tawar. Iya, biasanya Iya, di iya. sungai-sungai gitu Ya, ya. dia lahir di sungai dan sekitar 7 bulan mereka akan berenang ke laut. Iya. Nah, Oh, kalau- ini jawabannya. Kalau dari dulu tuh orang-orang taunya dia di laut. Ada yang berdebat di Iya, sungai ada dan di di laut. Padahal sebenarnya mereka hidup di air tawar dan di air asin juga. oh dua-duanya gitu. Terus Nah, terus setelah 4 sampai 8 tahun hidup di laut, mereka akan balik lagi ke habitat awalnya di sungai gitu kan untuk berkembang biak. Nah, tapi ketika masa-masa itu mereka harus menghadapi yang namanya rintangan-rintangan gitu. Mereka harus lawan arus ketika ke laut. Tapi karena Mm-mm. normalnya itu kan air mengalir dari Atas, sungai iya. ke laut. Tapi si ikan salmon ini harus berenang dari laut ke sungai. sungai gitu. Makanya dia harus
lawan arus dan ada banyak banget rintangan-rintangan yang harus dia hadapin kan, kayak Betul. predator-predatornya yang udah nunggu. Iya, Terus ikan salmonnya juga harus puasa pas lagi perjalanan gitu. iya nggak bisa makan ya. Sampai pada akhirnya ikan salmonnya tuh pun banyak yang mati di perjalanan gara-gara kelaparan atau gara-gara dimakan mangsa predator gitu. Tapi ikan salmon yang mampu bertahan akhirnya dia bertelur di sungai dan akhirnya mereka pun akan mati karena kelaparan. Induknya ya, yang salmonnya tadi yang berenang-berenang itu. Iya, karena udah kehabisan energi gitu kan. Iya, Nah, betul. sampai akhirnya pun habis mereka bertelur udah mati dan bangkainya pun akan dimakan sama plankton tumbuhan. Dan akhirnya pun planktonnya ini yang akan menjadi makanan buat bayi-bayi si ikan salmonnya ini. Nah, dari Anak-anaknya ya. dari ilustrasi ikan salmon itu kita bisa belajar kayak ikan salmon aja bisa lawan arus gitu. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai manusia gitu. Pernah nggak sih kita mencoba buat lawan arus dan jadi berbeda dari dunia ini? Pernah nggak sih kita mencoba buat tampil beda walaupun kita cuma sendirian gitu? Kalau menurut Karyo sendiri gimana? Karyo pernah punya pengalaman seperti itu? Atau Untuk gimana? menuju ke habitat sebenarnya ya. Kayak salmon ya. Bukan. Ya, kalau melawan arus itu, kalau gue pribadi sih pernah. Gimana? Saya kayak saya pengen berbeda aja ya. Saya aku bahas yang saya pengen berbeda. Jadi dulu tuh waktu kuliah, dulu banget berasa tua banget gue. Waktu kuliah itu kan awal-awal bertobat tuh ya. Kan Karyo bertobat itu di kuliah, di kampus. Terus pas kuliah pengen banget pokoknya harus hidup kudus, baik dan benar, asik. Harus berbeda gitu. Dan waktu itu Karyo mikirnya gini, apa yang bisa Karyo lakukan gitu loh. Selain bukan cuman memuji dan menyembah Tuhan. Karena kan itu kita bisa lakukan setiap hari di rumah ataupun di gereja, benar gak sih? Nah, bagaimana kalau di luar? Gak mungkin lu muji nyembah Tuhan di jalanan, lagi bawa motor. Bisa sih sebenarnya, cuma kan lu gak mungkin nyembah sampai kusyuk banget kan. Akhirnya di situ Karyo semua Tuhan ubah gitu loh. Mulai dari cara berdoa, beribadah, menyembah Tuhan sampai perilaku. Akhirnya waktu itu Karyo pengen berbeda dari dunia. Ini kebiasaan dari dulu sih. Sebelum kenal Tuhan sampai sudah kenal Tuhan pun tetap Karyo lakukan. Cuman kan motivasinya berbeda. Karyo tuh paling menjaga banget kalau di kampus untuk apalagi ujian-ujian gitu. Kalau dari dulu, maksudnya dari sekolah, Karyo tuh paling nggak mau nyontek ataupun nyontekin, itu nggak mau. Kalau waktu belum kenal Tuhan itu intinya pengen menang gitu loh. Karena kan menurut Karyo itu kompetisi. Sedangkan sekarang itu maksudnya kolaborasi ya, harus bekerja sama. Tapi kalau di UAS kan nggak boleh kerja sama. Iya kan, atau sendiri-sendiri. Iya. Nah Karyo tuh nggak mau nyontekin ataupun nyontek. Jadi waktu ketika kenal Tuhan motivasinya udah benar, karena Karyo anak Tuhan, Karyo mau berbeda, Karyo mau yang nggak mau nyontek dan tidak mau nyontekin. Lu bayangin, bayangin aja dosen di depan sini ya sama ya jarak kita, karena duduknya di sini. Biar nggak mau nyontekin dan nggak mau dicontek. Nggak mau nyontek maksudnya. Ya udah. Dan ternyata hal-hal kayak gitu tuh banyak yang nggak suka teman-temannya Karyo. Jadi pernah kita di akhir semester tuh bikin kayak surat kaleng gitu loh. Jadi kan suratnya kita tuh punya kertas masing-masing. Terus nulis nama Rio di atas kertas itu. Ya setiap orang punya kertas dan tulis nama masing-masing. Itu jadi setiap orang tuh pegang kertas yang punya nama kita. Itu mereka tulis pesan buat kita gitu loh. Yang lain tuh bagus-bagus. Kok gue beda gitu ya. Tahu gak? Ada yang tulis gini, Rio lu jangan sombong dong. Rio jangan pelit-pelit dong bagi Gitu, jawaban. gitu pernah. Rio jangan pelit dong, mau kalau dimintain tugas gitu, mintain tugas. Ingat ilmu tuh tidak bersunah gitu loh. Pernah tuh dibilangin begitu. Ada yang bilang, Rio bergaul dong dengan apa namanya? Kita semua jangan sendiri terus. Karena dulu Karyo tuh pengennya sendiri. Kenapa? Karena Karyo nggak mau sama mereka. Jadi Karyo tuh sempat salah maksudnya mengertinya. Karyo nggak mau bergaul dengan orang-orang yang tidak mau, yang tidak bisa mendukung pertumbuhannya Karyo. Tidak mau sama sekali. Akhirnya Karyo selalu menjaga jarak kayak sekarang social distancing. Iya gitu. Dong, iya dari dulu social distancingnya. Jadi nggak mau bergaul dengan orang-orang yang menurut Karyo, aduh level kerohaniannya rendah. Padahal itu kan salah. Iya, seharusnya kita bisa bergaul sama sama siapa aja. Dan akhirnya waktu itu yang bagusnya itu adalah nggak mau nyontek sama sekali dan nggak mau nyontekin juga gitu loh. Tapi banyak orang yang tidak suka dengan itu. Mungkin karena kelihatan sombong kali ya. Sedangkan mereka tuh saling nyontek-nyontek. Tapi waktu itu Karyo berjuang, saya sampai bilang Tuhan, gue udah berjuang meskipun
banyak yang nggak suka, ya udah Tuhan, ini usaha gitu loh, ini usaha aku, ya udah aku lakukan juga karena aku anak Tuhan gitu loh. Iya. Ya kayak gitu sih, sakit-sakit gimana gitu karena Iya. dijauhin teman-teman. Iya. Tapi puji Tuhan lama-lama orang-orang justru nanya ke kita, Iya. kok bisa ya, kok Iya. bisa ya. Hmm. Mereka tanya, lu belajarnya kapan? Ya Hmm. belajarnya setiap hari sama-sama kayak kalian gitu loh. Bener banget sih. Tapi kok mereka kok mereka nyontek gitu loh pas Iya. ujian. Emang lu pernah ngerasain? Kayak jujur ya kok, gue awal-awal masa SMA itu masa-masa yang cukup berat buat gue. Sekarang kelas berapa, sorry? Kelas 12. Oke. Terus Cukup berat banget kayak buat aku, kayak terutama di lingkungan pergaulannya gitu. Aku Di cukup sekolah? kaget. Iya, di sekolah. Heeh, Aku terus? cukup kaget banget pas awal-awal aku masuk sekolah. Itu teman-teman aku tuh kebanyakan pada nyontek semua gitu. Nyontek. Iya, mirip-mirip kayak koreo gitu. Oh Kayak, iya, kayak tadi. Terus? kayak pada nyontek semua, sedangkan sejak dari dulu aku kan pindah sekolah kan SMA-nya kan. Pas SMP-nya itu aku nggak pernah nyontek gitu kan kok. SMP. Iya, kayak jadinya kaget banget gitu, kagok gitu loh. Loh kok temen gue pada nyontek gitu. Pas di SMA. Iya, kayak gue jadi kayak ngerasa gimana ya, kayak ih nggak adil banget sih, kayak gue udah capek-capek belajar semalaman, gue kayak bergadang gitu. Iya benar. Ya kan, kayak gak adil banget, mereka tinggal nyontek, tinggal gak usah belajar, males-malesan. Terus Iya, tinggal nanya besoknya kan kurang ajar. iya. Terus nilainya juga bisa lebih bagus daripada kita yang belajar Iya. gitu loh. Kayak aku sempet ngerasa kayak kok Tuhan gak adil banget sih gitu. Kok Tuhan gak bela aku udah capek-capek belajar, kenapa Tuhan gak bela aku? Padahal kan aku ngerasa kayak aku udah stay di jalan yang benar, aku udah ikutin perintah Tuhan, tapi kenapa Tuhan gak bela aku gitu. Aku sempet ngerasa gitu. Singkat cerita aku sempet sharing kan sama teman aku kan, kayak teman sekelas aku untungnya ada juga yang gak nyontek gitu. Jadi aku sharing ke dia, terus aku sharing juga ke teman lama aku di SMP gitu. Terus teman aku bilang kayak, you gak tahu aja Nes, kayak dari dulu mah emang udah banyak juga yang nyontek gitu. Cuman mungkin aku aja yang Zaman kamu SMP maksudnya. iya, mungkin aku aja yang gak terlalu perhatiin gitu kan. Kayak orang kan kayak kalau ulangan kan kayak ya udah ulangan aja kan, nggak nengok kanan nengok kiri gitu kan kok. Kayak makanya gitu. Nah, dari situ sebenarnya sejujurnya nih kok, aku sempet tergoda juga kok, aku sempet jatuh juga kayak apalagi nih masa-masa sekolah online juga kan kok. Yang sekarang ini. Iya, dulunya aku nggak pernah nyontek sama sekali, cuman karena ini masa-masa online kayak aku sempet jatuh dan akhirnya aku kayak waktu itu sempet nggak belajar kan, jadi kayak udahlah lihat buku sedikit nggak apa-apa gitu kan. Kayak jadi sempet jatuh gitu, cuman akhirnya aku ditarik lagi sama Tuhan, aku kayak disadarin lagi kayak salah lo Nes, lu nggak boleh kayak gini, lu harus balik lagi ke jalan yang benar gitu, nggak boleh nyontek gitu. Dari situ aku mulai disadarin dan kayak aku belajar kayak oke, gue harus belajar beda dari dunia gitu. Gue harus belajar tampil beda dari dunia. Kayak walaupun seringkali kalau misalnya kita tampil beda dari dunia, pasti akan ada aja orang yang gak suka sama kita kan. Benar banget yang Koryo bilang tadi. Tapi kayak aku keinget satu ayat. Oh ya? Iya. Di mana? Di Roma 12 ayat 2. Coba buka. Roma 12 ayat 2. Mana sih? Oh ini. Iya. Coba baca deh. Roma 12 ayat 2 tadi ya? Mm-mm. Oh ya. Mm-mm. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Wow, Iya. keren banget sih. Iya benar, ayat ini sering kita dengar ya. Makanya ketika teman-teman aku bilang kayak udah Nes nyontek aja nggak apa-apa gitu, kayak emangnya kenapa sih nggak boleh nyontek gitu, kayak hal yang biasa doang gitu. Aku kayak memilih buat oke, stay, nggak boleh Nes, nggak boleh gitu, itu hal yang salah gitu. Dan Tapi Vanessa ngerasain gak yang kayak karya saya, maksudnya banyak yang gak suka, banyak banget kok. banyak netizen ya Iya, istilahnya. banyak banget kayak yang kayak iya apaan sih, kayak sejujurnya kayak cerita kayak gini kayak takut juga, bukan takut sih, kayak takutnya kayak dibilang freak banget sih kayak Vanessa gitu, Koryo nyontek aja dipermasalahin gitu. Kayak itu hal yang biasa lah, takutnya kayak dibilang gitu kan kok. Cuman kayak aku juga ngerasa ini hal yang harus kita omongin gitu, kayak ini kita harus berani bela kebenaran walaupun kita cuman sendirian gitu ya kan kok. Jadi kayak Benar sih, karena juga ingat satu ayat tapi lupa di mana itu, yang orang yang tahu kebenaran tetapi tidak melakukan, ia berdosa. iya. Jadi ketika kita tahu kalau nyontek itu sebenarnya salah dan kita tidak bilang ke orang-orang, ya justru kita juga berdosa padahal kita tahu itu hal yang salah gitu. Dan kita tahu kebenarannya seperti apa. Memang kayak gitu sih, kita kalau melakukan hal yang benar, melakukan hal yang baik gitu di mata Tuhan, tetap ada netizen, tetap ada yang gak suka. Kita gak bisa jaga mulut orang untuk ngomongin kita. Kita gak bisa
maksa orang untuk suka sama kita Iya. cuma bisa jaga satu, Iya, apa tuh? jaga hati kita Hmm. biar kita nggak sama seperti mereka. Iya. Asik gitu. Iya, kita Kita emang harus jadi tampil beda, kita harus tampil beda dari dunia ini dan betul. iya, Karena tunjukin identitas kita sebagai anak Tuhan gitu kan. iya, betul. Jadi itu sih maksudnya ketika kita mau berbeda dari dunia yang seperti Vanessa bilang tadi, Tuhan kok Tuhan nggak bela gitu. Kan Iya, lu bilang iya. gitu kan tadi. Kok Tuhan nggak bela, kok Tuhan Iya. nggak Nggak adil banget nggak adil sih. banget gitu Gue udah loh. belajar semalaman. Pas Karyo denger tadi Karyo langsung keinget gitu loh. Maksudnya Karyo percaya bahwa pembelaan Tuhan itu pasti ada. Masalahnya adalah pada waktunya Tuhan. Iya, pada waktu Gitu kan. Tuhan, bukan Bener. waktu kita sendiri. Iya, kadang kita tuh kayak maksa, kok Tuhan gak bela sekarang, kok Hmm. gini. Tapi yang Karyo percaya adalah pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Terus telinga Tuhan tuh gak pernah kurang mendengar gitu loh. Atau tangan Tuhan, apa yang kayak lagu, tangan Tuhan tidak tak kurang panjang untuk menolong. Karyo percaya itu. Cuman pada waktunya Tuhan dan memang pada waktu yang tepat gitu loh. Jadi ketika ada hal nanti yang terjadi, nggak tahu kita apa ke depannya, baru kita ngerti, oh ternyata kenapa ya dulu tuh seperti ini. Mungkin hari ini ya kita diproses untuk dimenangkan area itu. Kalau kayak dulu, Karyo pernah tuh dimuridin, terus Karyo diajarin tentang nilai integritas. Nah, lu kan sekarang hari ini lagi belajar integritas dong, gara-gara ujian online. Iya, kayak kita Sekolah diuji online. banget kayak Iya. buat berintegritas. Diuji Integritas itu banget langsung kejujurannya. Iya, integritas tuh langsung digencet banget kan. Banget. Menurut Karyo adalah poin positif dari pandemi ini adalah menanamkan nilai integritas buat semua manusia, khususnya anak-anak muda zaman sekarang, bagaimana untuk jujur ketika tidak dilihat. Iya. Karyo ingat banget waktu dulu masih baru awal bertobat, terus ditanamin nilai-nilai integritas gitu loh. Karyo tidak pernah kayak ditanya saat teduhnya jam berapa, nggak pernah. Tapi sudah ditanam nilai sama ada koko yang muridkan Karyo waktu itu, dia bilang gini, kamu belajar ya saat teduh ya, kamu belajar saat teduh, tidak usah lapor. Dia ngomong gitu, nggak usah lapor, kamu belajar integritas. Tanpa dilihat, tanpa dipantau, kamu tetap lakukan itu karena kamu cinta Tuhan. Awal-awal mah orang yang baru bertobat Susah. bukan susah sih, maksudnya berapi-api banget kan dia. Iya. Tapi kalau belum pernah merasakan, maksudnya udah rasain nih kasih Tuhan, tapi kayak kalau lama-lama kan bisa turun. Lu pernah gak sih ngerasain yang kayak Awalnya awal-awal, berapi-api banget. iya, terus begitu. turun kan. Nah, sering terjadi kayak gitu. Tetapi karena pernah ditanam nilai, Rio belajar ya integritas gitu loh. Jadi pas maksudnya waktu awal-awal apaan sih, nggak ngerti gue ini Integritas, apa iya. gitu. Tapi lama-lama hari-hari ini tanpa ada dia pun, karena Karyo ditanamin nilai itu, Karyo melakukan itu. iya melakukan itu setiap hari dan dasarnya bukan cuma gara-gara itu gitu loh. Tapi karena memang cinta Tuhan bener-bener. Iya. Dia bilang wow. Ya sama, maksudnya ketika kita setiap hari mau jalanin berbeda dengan dunia, ya begitu, butuh apa namanya, komitmen, butuh integritas, Itu prinsip yang kuat kayak. betul. Kayak Terus kalau pelajar gitu ya prinsip kita nggak mau nyontek ya kita harus tanamin itu dengan kuat ya. betul banget. Terus kalau ada satu tokoh di Alkitab yang mau dipelajari itu, Karyo pernah diingetin, kalau lu mau jadi orang yang benar, terus lu punya banyak netizen, bersyukur. Karena Netizen lu nggak sebanyak dengan netizen orang yang di Alkitab ini. Tahu nggak siapa? Siapa? Yesus. Wih, bener banget sih. Banyak banget kan netizen dia. Tokoh teladan banget ya. Iya, udah banyak banyak pengikutnya, banyak netizennya juga. Iya. Dan dia berusaha untuk berbeda dengan dunia ini. Karena sih belajar banyaknya tentang Tuhan Yesus gitu loh. Karena lihat apa yang dia lakukan di dunia ini. Nah, kalau lu punya nggak sih tokoh-tokoh Alkitab yang lu selain Yesus menurut? Ada juga tuh salah satu tokoh Alkitab yang dia berani buat lawan arus. Daniel. Itu tokoh Alkitab teladan banget buat generasi muda. Kayak ketika orang lain kayak pada makan makanan santapan raja, tapi dia memilih tapi dia memilih untuk udah gue nggak mau, gue mau makan yang yang halal aja gitu ya, kayak nggak santapan raja gitu. Sampai pada akhirnya dia kayak tetap bisa tumbuh dengan kuat, dengan besar walaupun dia nggak makan santapan raja. Padahal kan santapan raja kan kayak makanan yang bergizi gitu, harus jadi gede gitu kan jadinya. Memang waktunya Tuhan ya, bener ya. Jadi kayak Daniel juga ternyata jadi orang yang hebat juga. Karena memang apa yang dia lewati, apa yang dia jalani, sebenarnya semuanya untuk dia gitu loh. Sama Vanessa, sama Karyo juga. Apa yang kita lewati hari ini, apa yang kita jalani hari ini, sebenarnya itu dampak yang baik buat kita.
Cuman nanti dampaknya itu adalah pada waktu yang tepat. Iya, Bener gak sih? bener banget. Dan kita juga lakuin itu juga untuk Tuhan kan, bukan karena kuat Betul. gagah kita sendiri, tapi Iya. sepenuhnya buat Tuhan gitu. Betul, Karena betul banget. kita ngerasa kayak Tuhan tuh udah baik di kehidupan kita, kayak kita harus kita jadi harus baik juga dong sama Tuhan, kayak masa Tuhan udah baik sama kita, Tuhan Mhm. udah kasih kita ini, kasih kita itu, masa cuman karena satu hal ini nyontek kayak kita jadi ikutan dunia buat nyontek gitu Iya bener. juga. Karya lagi jadi ingat tuh sesuatu yang kayak pemimpin Karya pernah bilang gini, Apa tuh? Rio lu udah lakuin banyak hal kebenaran, udah Mm-mm. lakuin banyak kehebatan buat Tuhan, maksudnya semuanya buat Tuhan. Terus ketika lu mau nyontek contohnya, Iya. itu kan dosa yang kecil maksudnya Karya. Iya. Masa lu mau tukar semua kehebatan itu, Dengan- kebenaran-kebenaran yang telah lu Hmm. lakukan cuma dengan satu dosa, Iya. yang rugi kan elu gitu Iya. kan. Kasian banget lu harus Iya. cuma nukar kayak gitu doang, kayak oh iya juga sih bener ya. Walaupun dosa kecil ya kalau nyontek, Iya, tapi kan dosa sama semuanya iya, kan ya. nggak Nggak ada yang kadarnya besar, ya. nggak ada yang kecil. Takutnya dihitung sama doi. Tapi biasanya gitu kan kok, kayak orang dunia tuh sering bilang kayak nyontek doang, apaan sih gitu, kayak nyontek doang mah nggak apa-apa lah gitu. Padahal kan sebenarnya kan gimana kok nggak boleh kan. Iya sebenarnya kalau kita ngomong pun setiap hari ke orang-orang terus mereka nggak ngerti tentang kebenaran, sulit sih. Gitu sih Vanessa, saya kayak lu nih balik nih ke sekolah kalau Iya. udah sekolah offline, amin gitu. Amin. Sekolah offline lu balik terus lu bilang ke teman-teman lu, jangan nyontek lu gini Iya. gini. Bisa dibully lu. Iya, Bener kan? bener banget. Karena kenapa? Karena orang-orang tuh kalau diomongin terus mereka tuh kayak ih apaan sih lu, apaan Iya. sih? Karena mereka tuh nggak mengerti yang namanya kebenaran. Iya. Makanya hal-hal yang kudus itu hanya bisa disampaikan kepada orang-orang yang mengerti tentang kekudusan. Ketika kita ngomongin jangan nyontek lu, apaan sih lu? Cuman nyontek doang gitu. Iya. Akan terjadi seperti itu. Justru manusia itu kan belajar lewat melihat. Lu bisa lakukan itu dengan komitmen yang kuat gitu loh. Dan Ya, prinsip yang kuat. iya, juga. prinsipnya Vanessa kalau mau nggak nyontek terus ya jangan nyontek terus. Biar mereka yang di sekeliling kita itu yang melihat ternyata dia kayak gitu ya. Itu terjadi maksudnya waktu Karyo kuliah gitu loh. Karyo nggak survei ke semua orang. Tapi ada beberapa teman Karyo yang maksudnya teman-teman yang di sekitarnya Karyo itu pernah waktu itu kita lagi komit gini. Pokoknya kita puasa sebelum UTS kan kita berlima tuh orang Kristen di situ. Ada yang 3 atau 4 Karyo follow up. Kita puasa sebelum UTS, sebelum UAS. Kita jangan nyontek ya, kita belajar sama-sama gitu. Dan pernah sekali kita lagi pas UAS apa UTS lupa. Terus dari belakang bilang gini, "Yuk, boleh nggak buka ini slide?" Kita kan ujian online ya, Dek. Iya. Waktu zaman Korea itu kuliah online gitu loh. Absen aja online kita. Ini pas online bisa lu mau buka slide apapun bisa Iya. sebenarnya. Dosen tuh nggak pernah keliling-keliling. Nah, di situ yang diuji Iya, integritas. makanya kayak kita diuji banget gitu Iya. kan. Tapi sampai Korea bilang gini, "Lu jangan sama kayak mereka. Mereka meskipun sekarang lagi melakukan sesuatu, ada kan agama-agama lain kan Iya. di dalam situ selain kita berlima. Mereka lagi melakukan sesuatu buat Tuhan mereka, tapi mereka juga tetap nyontek. Lu jangan nggak boleh sama dengan mereka gitu loh. Kita harus beda. Ini kepepet banget. Gue pengen tahu nih. Soalnya gue bilang enggak. Doa aja. Gue sampai jawab gitu. Doa aja. Enggak. Pokoknya doa, nggak boleh. Akhirnya dia jawab gitu loh. Puji Tuhan nilai kita berlima tuh berempat atau bertiga bagus-bagus semua. Dan ternyata hal itu tuh dia cerita ke teman-teman yang lain. Gila ya, dari kemarin tuh kita selama kuliah tau nggak, dia tuh selalu ingetin kita jangan nyontek, jangan ini, belajar bareng, doa bareng. Dan jadinya selama kuliah itu yang dulu gue banyak netizen karena dibilang sombong, nggak mau Iya. bagi-bagi. Lagian nanya itu Pas materi pas ulangan, pas iya. UTS. Gue bilang lah sama mereka kalau sebelum UTS, gue ngomongnya banyak, lu mau tanya apapun gue jawab. Iya. Tapi pas UTS atau UAS Gue jadi auto Tuli. budek. Auto budek gitu loh, nggak bisa denger apa-apa tiba-tiba. Ya gitu akhirnya ada orang yang bilang tentang kebenaran yang kita lakukan, nggak perlu kita jelasin gitu loh. Dan akhirnya banyak orang yang bilang, gila ya Rio keren ya, padahal nggak pernah nyontek loh. Dan karena kan kalau kayak dapat nilai C nggak pernah remedial ya, iya remedial ulang lagi. enggak gitu loh. Ada di 3 apa 4 C gitu loh. Aku nggak pernah remedial, kenapa? Karena ya udah kemampuan gue udah begitu. Orang-orang sih pengennya ubah gitu lah. Udahlah ngapain, kemampuan gue udah di situ, ngapain ubah cuman gara-gara itu, toh Karya tahu siapa Karya sebenarnya gitu. Gue tahu kemampuan gue seperti apa. Akhirnya hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kita lakukan tanpa kita ngomong
Itu jadi berkat buat banyak orang. Akhirnya orang-orang tuh kayak Bisa tahu gitu, bisa tahu. lihat. Oh ternyata gini. Itu salah satu hal yang dilakukan Tuhan Yesus gitu loh. Jadi teladan. Iya, sebelum Tuhan Yesus turun kan Allah selalu berfirman. Iya. Dari penciptaan, ngomong mulu Tuhan Iya. gitu loh. Ciptakan ini, terus ngomong ke siapa namanya? Musa, Iya. ngomong ke siapapun itu, Yosua, kemudian Yeremia. Dia berfirman terus. Ngomong terus, manusia justru udah Tuhan ngomong, makin jahat manusianya. Ternyata manusia itu belajar dari melihat. Datanglah Yesus. Yesus yang kasih contoh semuanya, bener gak sih? Iya, benar banget. Mungkin manusia gak bisa diajarin dengan ngomong. Harus dengan perbuatan langsung gitu. Iya, mereka melihat. Akhirnya, Iya. mereka melihat Yesus, ya udah sama kayak kita. Kita kalau ngingetin orang mereka susah untuk berubah karena manusia Iya. tuh belajar dari melihat. Mungkin juga karena udah kayak jadi kebiasaan gitu. Jadi kayak udah kebiasaan nyontek, jadi kayak susah dirubahnya gitu loh. Justru mereka harus melihat gitu. Oh, ternyata begitu ya. Itu sih integritas gitu. Iya. Oke, Vanessa. Nah. Sudah sepanjang ini kita ngobrol. Iya. Apa selanjutnya nih Vanessa? Nih ada nih kok, aku mau ngomong nih. Apa? Sebenarnya banyak banget gak sih generasi muda yang kayak mereka tuh takut untuk tampil beda gitu loh. Karena mungkin mereka takut buat kehilangan teman, Oh takut iya, penting. dikucilkan Iya. dari lingkungan pergaulannya, takut kayak takut jadi kayak beda gitu loh. Kayak misalnya nih, kayak aku punya temen nih misalnya nawarin ngerokok gitu. Tapi dia teman aku. Kalau misalnya aku nolak kan nanti kayak jadi kayak aduh, masa gue nolak gitu, kan dia teman gue gitu. Tapi di lain sisi gue tahu kebenaran gitu, kayak gue nggak boleh rokok nih misalnya. Nah, makanya orang kayak generasi muda sekarang kayak takut buat tampil beda gitu kan kok, karena takut dikucilkan gitu dari lingkungannya. Menurut Koryo sendiri gimana kok? Kalau takut untuk tampil beda, Koryo kurang tahu sih kenapa? Karena Koryo terlalu percaya diri kali ya. Kenapa tuh? Gak pernah peduli orang mau ngomong apa masalahnya. Kecuali orang itu ngomongin hal yang gak benar dan diceritakan ke banyak orang. Tapi kalau dia cuman maksudnya berpendapat kayak Rio tuh orangnya begini, Koryo tuh bodo amat. Tapi kalau dia ngomongin hoax ke banyak orang ya itu. Tapi kalau masalah takut dikucilkan, takut Gak ada temen, kayak ngerokok ya. Iya, contohnya. Sebelum Koryo bagi tipsnya nih, Koryo bilang nih, dulu pernah tuh ada teman Koryo Apa tuh? ngerokok, lu kalau nggak ngerokok banci lu kalau nggak ngerokok banci lu kan. Kalau cowok diomongin kayak gitu, Iya. ya udahlah ngerokok gitu, ngerokok aja gitu loh. Tapi tahu gak, Apa tuh? ternyata banci perokok. Iya, makanya. Berarti yang banci itu yang gak ngerokok atau yang Iya, ngerokok? kebanyakan banci semua kan perokok. Iya, Masalahnya gitu loh. Jadi gue bingung sekarang mau jadi cowok tuh yang seperti apa. Ternyata mau jadi cowok yang benar itu ya, Iya. Koryo percaya sih, cewek-cewek di dunia ini tuh mencari cowok-cowok yang benar. Iya, bener banget. Bener kan, ke Vanessa kan gak mungkin berdoa kayak gue mau cari cowok yang perokok pemabuk. Enggak dong, Enggak kan? tidak mau. Iyalah, pasti semua cewek ngomongnya begitu. Nggak tahu kalau mereka yang di luar kan beda-beda kan. Iya, setiap orang punya beda-beda. Iya, tapi kalau memang takut dikucilkan, takut apa? Takut gak ada teman, takut nggak punya dijauhin. temen, nggak mungkin. Di dunia ini ada 17 miliar ya, 7 miliar atau 17 miliar nggak tahu deh berapa orang. Nggak mungkin nggak ada yang mau temenan sama lu. Lu harus pikir secara logika nih. Ada banyak manusia di dunia ini, masa nggak ada yang mau temenan sama lu? Iya. Cuman gara-gara rokok doang. Iya. Tapi kan kayak sering kali pandangan dunia seperti Iya, itu. betul. Gitu. Tapi yang paling pertama adalah lu harus tahu lu tuh siapa. Itu berbicara tentang identitas gitu loh. Ini adalah tips supaya gimana cara kita hidup melawan arus dunia. Betul. Gitu ya kok. Kita harus tahu identitas kita siapa. Ya karena cuma mau bilang pertama kita tuh anak Tuhan. Iya. Kita adalah garam dan terang dunia. Tugas kita adalah sebagai pelita untuk menerangi kegelapan di sekitar kita. Mantep, gitu kan, betul. Lu tau gak sih banyak orang yang panggil Koryo tuh pangeran? Tahu dong. Kan aku pernah ikut, Koko kan pernah itu kan di youth kan. Terus Koko pernah bilang kayak, Kenapa? iya Koko pernah bilang kayak gue tuh seringnya dipanggil pangeran gitu. Iya. Ya, gua tahu. Alasannya? Tahu? Lupa. Jadi alasannya itu bukan karena ada princess. Terus karena apa? Karena bapak gue di surga tuh adalah raja. Anaknya raja disebut Pangeran. ya udah. Makanya kenapa gue dipanggil Pangeran Rio. iya gitu. deh. Makanya karena udah mulai tahu, oh identitas gue tuh adalah anak Tuhan, anaknya raja. Jadi hendaklah memperlakukan dirimu seperti pangeran gitu loh. Sebagai anak raja, anak Tuhan. Iya gitu loh. Kalau anak Tuhan ya berarti tentang hal-hal yang kudus, hal-hal yang benar.
Berarti Karyo harus memperlakukan hal-hal yang kudus, hal yang benar. Jatuh dalam dosa nggak? Jatuh. Iya. Kayak aku tadi contohnya, Iya. aku sempat jatuh, sempat tergoda dan Iya, akhirnya jatuh bangun Iya. Tapi sering. akhirnya ditarik lagi sama Tuhan, Betul. dibalik lagi ke Tinggal- jalan yang benar. Iya betul, tinggal gimana caranya kita mau balik sama Tuhan. Mm-mm. Jadi kita harus tahu identitas kita tuh siapa. Mm. Pertama kita tuh anak Tuhan, Mm. kita tuh terang dan Garam. garam. Kita itu pelita. Iya, buat menerangi. banyak orang, Mm. khususnya teman-teman kita ya. Iya. Ketiga ya. Kedua, Pertama kan kita tuh anak Tuhan. identitas. Kita tahu identitas Iya. kita sebagai anak Tuhan. Iya, dalam identitas tuh kita adalah anak Tuhan. Dan tugasnya untuk menerangi. Iya, Yang kedua betul. itu kita harus punya komitmen dan prinsip yang kuat. Betul. Bener banget. Kita Kayak, punya prinsip yang kuat, punya komitmen yang kuat. iya, kayak contohnya kalau misalnya jadi pelajar gitu, kayak aku punya prinsip buat nggak nyontek, ya tetepin itu, kayak kuatin itu, kayak prinsip gue tuh nggak nyontek, lu nggak boleh ikutin dunia, jangan cuman Betul, karena jangan sama kayak teman-teman Iya. gitu loh. jangan cuman karena gue punya sahabat yang nyontek, gue jadi ikutan pencontek juga gitu, jangan sampai kayak gitu ya kalau. Kalau kita juga anak Tuhan, ya kita punya komitmen kalau kita tuh kita adalah anak Tuhan. Kalau Tuhan gak suka dosa ya berusahalah untuk tidak melakukan dosa gitu loh. Iya. Pak, kalau jatuh dalam dosa kan Karyo bilang tadi udah Pak, maksudnya sering kita jatuh Iya, bangun. itu kan Tapi manusiawi iya, ya. usahakan Hmm, terus kita melakukan kebenaran gitu loh. Kita punya benar. komitmen, apalagi pelayan-pelayan. Iya. Sekalian singgung pelayan-pelayan. Pelayan-pelayan dan pelajar. Iya, sudah ambil komitmen dalam melayani, ya selesaikan tugas pelayanan sampai selesai. Jangan cuman gara-gara Gara-gara apa? gara-gara tersinggung. Iya gara-gara. Cuma gara-gara nggak dibilangin shalom. Waduh, baper dong. Iya, cuman gara-gara apa tiba-tiba mau mundur dari pelayanan. Hmm, Karyo pernah ngalamin itu. apa tuh? Maksudnya kalau mau dibilang pernah tersinggung, pernah apa dalam pelayanan, pernah gitu. Pengen keluar dari pelayanan, pernah. Sama aku juga pernah sih. Kayak Iya, aku punya pernah. motivasi yang salah kan. Hmm, Tapi itu bukan cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. iya. Itu lebih baik diomongi kalau dalam pelayanan ya. Jadi Hmm. karena tahu melayani buat siapa, Hmm, ya udah jalanilah itu sampai selesai. Iya. Kalau waktunya selesai, selesai. iya. Kalau nggak selesai, jangan dulu selesai. Iya, betul. Jangan Tuhan yang selesaikan. Waduh. Asik. Pokoknya kita harus punya komitmen dan prinsip yang Iya. kuat gitu. Yang terakhir Vanessa tahu Yang nggak? ketiga itu adalah kita harus punya komunitas yang buat kita bisa berkembang gitu. Ya, komunitas yang benar ya. Iya, bukan yang menjerumuskan kita ke hal-hal yang malah nggak benar gitu ya kan. Ko? Iya, sekarang tuh lagi ngetren bukan hal yang nggak benar sih. Apa tuh? Yang ngetren sekarang adalah yang TikTok. komunitas-komunitas iya. Di TikTok banyak sekarang. Komunitas-komunitas yang membawa kita dalam kebenaran. Hmm. Kan apalagi kalau kayak cool atau kayak apa tuh Hmm. kan jalan-jalan terus. Hmm, Sekarang sih nggak bisa nongkrong. Iya, kan masih PSBB. Iya. Sekarang online nongkrongnya. Ya gitu saya kayak punya komunitas yang jadi support system buat kita. Hmm, Ketika ada banyak orang yang tidak mau temenan di sekolah, nggak perlu sedih gitu loh. Kenapa? hmm, Karena ada banyak orang selain mereka yang justru menyayangi kita dengan sungguh. Iya. Orang yang sayang sama kita tuh bukan menjerumuskan kita, Iya. tapi membuat kita bertumbuh dan menerima kita apa Iya, adanya. bener banget sih kok. Mantul. Dan yang mensupport kita juga ya kan. Betul. Jangan cuman karena satu orang yang gak suka sama kita malah melupakan 10 orang yang masih sayang banget sama kita. Betul. Apalagi- Apalagi di komunitas kan, Iya, di dalam bener gereja banget. lebih Mm-mm. khususnya. Bener banget. Yang terakhir Vanessa Karya mau bilang, Apa kita butuh namanya kakak rohani, Hmm, mentor atau bapak Bapak rohani. Kenapa? Kan kita punya komunitas nih, support sistemnya kita yang mendukung kita. Tapi kan gak mungkin kita curhat atau cerita ke mereka. Iya sih. Ke Nggak semuanya. Ada Iya. 12 orang lu cerita satu-satu. Iya, gitu nggak kan. mungkin banget. Paling cuma share yang kulit-kulitnya mereka doain. Hmm, Tapi ada kan misalnya kayak mentor atau bapak rohani yang bisa Hmm. mengarahkan kita, hmm. yang bisa ngajarin kita, Iya. bahkan mendoakan kita di saat kita tidak berdoa gitu loh. Kadang kan kalau galau banget lupa berdoa. Mereka Atau yang selalu doain kita gitu. iya, mereka yang setia mau ngajarin kita, Hmm. yang mau bertumbuh bersama-sama Hmm. dengan kita. Bahkan Hmm. mereka mau ambil tanggung jawab untuk bertumbuh bukan bertumbuh sih, mengambil tanggung jawab untuk berjuang bersama-sama dengan kita. Kan nggak semua orang mau Mau seperti itu. seperti itu bersama-sama dengan Hmm. kita. Itu sih. Jadi tadi yang pertama adalah tahu identitas. Tahu identitas kita sebagai anak Tuhan dan tugas kita adalah untuk menerangi sekitar. Kedua, Yang kedua adalah komitmen yang kuat dan prinsip. yang kuat, dan yang ketiga adalah punya komunitas yang bisa membangun kita, membantu untuk Kita mengem- bertumbuh. iya, bertumbuh. Bukan yang menjerumuskan kita. Betul. Terus yang terakhir kita harus punya mentor, kakak rohani atau bapak rohani. Iya, Kayak betul gitu banget. Vanessa. Thank you banget loh. Hari ini obrolan kita sangat panjang. Iya, dan sangat berfaedah ya. Iya, Sangat luar biasa sekali. bermanfaat sekali. Beda sama kalau 2 orang kemarin sih bagus.
Yang mana tuh? Netizen aja, kalian aja yang menilai. Atau ada lagi dua sebelum yang kemarin. Yang mana tuh kok? Itu, Yang mana? yang ngomongin itu. Yang mana? Duh, Yang- males ngomongin orang. yang Nanti aja. Yang Semoga gendut-gendut. Bukan. dia bukan gendut sih. Terus apa? Dia gendut tapi ganteng. Oh, Itu Tuhan yang ngomong soalnya. Tapi kalau Ria ngomong beda. apa tuh? Dia tuh Tuhan berkati mengembang ke kanan dan ke kiri. Amin. Oke, thank you banget Vanessa hari ini udah sharing. Semoga apa yang kita omongin hari ini, bisa bermanfaat. jangan semoga deh, pasti. Pasti. Iya, memberkati teman-teman semua yang ada di rumah. Terutama generasi-generasi muda sekarang ya kok. Betul banget. Jadi belajar untuk berbeda. Iya, belajarlah untuk tampil beda dan berani buat lawan arus dari Betul. dunia ini. Ya, kalau hari-hari ini kalian lagi, teman-teman semua ya mungkin yang ada di rumah ya lagi Ngerasa down. lagi nggak tahu mau kemana. Yuk mulai cari komunitas yang benar. Yuk cari Mm. teman-teman yang tepat. Iya, bukan Kalau- yang menjerumuskan kita. Betul, jangan yang menjerumuskan. Udah nggak zaman main dosa. Sekarang Waduh. mainnya Tuhan ya. Wih, Iya mantap. dong. Nggak zaman main dosa ya. Carilah teman-teman kalau kalian lagi patah semangat, putus cinta mungkin yang anak-anak waduh. SMA, ABG gitu kan. Atau saat ini ada juga kakak-kakak kita yang kehilangan pekerjaan mungkin. Iya, karena ini juga Iya, kan pandemi atau mereka apalagi ya masalah banyak deh. COVID. Banyak Kayak lagi galau masalah keluarga, mungkin Hmm. ya mama papa yang berantem banget. atau mama papa yang mau cerai atau Iya, papa broken yang home meninggal, gitu ya, ya Ko. broken home, mama papa meninggal, mama meninggal, terserah apapun masalah mereka. Hmm. Yuk belajar untuk lawan arus. Dan berani beda dari dunia. Iya, berjuang untuk lakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Carilah dulu kerajaan Allah. Wih, Haleluya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. bener banget. Oke, thank you Vanessa buat hari ini. Thank you juga. Tuhan Yesus Kak Leo. memberkati banget loh. Iya. God bless you. And dadah. Bye. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dan selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Oke teman-teman, sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, mari siapkan hatimu dan angkat kedua tanganmu, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua melalui Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus serta perantaran kuasa Roh Kudus, dan biarlah sekolahmu, pekerjaanmu, keluargamu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kasih karunia Tuhan itu menyertai kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.